Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriah Widianti, salah satu mahasiswi dari program PGSD kelas RPLA dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Izin untuk mempresentasikan tentang sistem pendidikan terpadu berkelanjutan yang ada di SD Islam Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah. Filsafat pendidikan sistem pendidikan terpadu berkelanjutan dengan pembelajaran di SD Islam Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah disusun oleh Qoriah Widianti, mahasiswi program RPL PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Paradigma inilah yang menjadi landasan dalam kurikulum Merdeka. Dalam filsafat pendidikan terdapat 3 landasan utama, yaitu 1. Landasan ontologi, 2. Landasan epistemologi, 3. Landasan aksiologi. Paradigma pendidikan nasional meliputi 1. Berpusat pada peserta didik, 2. Pendidikan sepanjang hayat, 3. Mengembangkan karakter dan kompetensi, 4. Inklusif dan berkeadilan, 5. Berdasarkan nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia, 6. Adaptif terhadap iptek. Secara ontologi, SD Islam Ngadirejo adalah sebuah lembaga pendidikan dasar formal berbasis Islam struktural NU dengan visi terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, kuat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berkarakter, unggul dalam prestasi, yang hadir untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan nilai keagamaan demi mencetak peserta didik yang berkarakter dan berakhlakul karimah di wilayah Temanggung. Secara fisiologis, epistemologi dalam sekolah ini merupakan perpaduan antara metode ilmiah akademis dengan transmisi keilmuan tradisional, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Berikut epistemologi di SD Islam Ngadirejo. 1. Sumber pengetahuan mengintegrasikan pengetahuan keagamaan bersumber dari Al-Quran, hadis, serta kitab-kitab seperti fikih dan juga materi ke-NU-an. 2. Sumber rasional empiris pengetahuan umum meliputi matematika, IPAS, bahasa Indonesia, seni budaya, PJUK, pendidikan Pancasila, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan pendidikan agama. Dalam metode mentransfer ilmu, metode saintifik dan eksploratif sejalan dengan kurikulum Merdeka, siswa aktif dalam memproses pembelajaran, mendorong dalam mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan ilmu lewat pembelajaran berbasis proyek. Metode pembiasaan seperti mengaji, juz amma, sholat, duha, doa-doa harian sebelum dimulai. Pembelajaran pendekatan keteladanan tidak hanya diajarkan secara tekstual, tetapi juga melalui keteladanan seorang guru. Validasi dan ukuran kebenaran otoritas kurikulum nasional jika memenuhi standar kompetensi, objektif dan sesuai dengan capaian indikator pembelajaran nasional. Sanad keilmuan dan kesesuaian tradisi jika selaras dengan garis lembaga pendidikan Ma'arif NU yang mempunyai ketersambungan sanad yang jelas kepada para ulama. Landasan aksiologi yaitu nilai guna, etika, estetika dari ilmu yang diterapkan di sekolah ini sebagai sekolah di bawah naungan NU memadukan nilai kemanfaatan duniawi dan ukhrawi dalam 2 cabang yaitu E1. Etika, nilai moral dan karakter fokus pada pembentukan perilaku akhlakul karimah berdasarkan aswaja yang menanamkan 4 pilar yaitu tawasud, tawazun, iktidal, tasamuh, yaitu toleran terhadap perbedaan. 2. Profil lulusan yang membentuk karakter yang baik, adanya adab sebelum ilmu,
penghormatan peserta didik terhadap guru, orang tua sebagai kunci keberkahan ilmu yang menjadi tradisi pesantren. Pragmatisme dari nilai guna pengetahuan di sekolah tidak hanya berhenti pada nilai rapot atau ujian, melainkan pada kemanfaatannya bagi kehidupan nyata dalam jenjang pendidikan lanjutan baik literasi dan numerasi. Investasi pembentukan anak yang solih dan solihah yang dapat menjaga tradisi keagamaan moral, estetika, nilai amaliyah dari tutur kata, perilaku, dan juga seni budaya Islami melalui ekstrakurikuler seni qiraah, baganusa, kaligrafi, pidato, menggambar, dan juga yang lainnya. Maka, dari ketiga landasan tersebut harus kita jaga untuk selalu kita tingkatkan dalam mempertahankan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sekitar untuk membentuk putra-putri pintar, solih, dan solihah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.